Chicago Fire bergerak untuk De Bruyne. Gila, Al Nassr siapkan dana besar buat Caicedo. Courtois terang-terangan kritik taktik Ancelotti. Selain Madrid, klub terbuka jadi pelatih timnas Brazil. STY resmi gabung Seongnam FC ngelatih lagi. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Premier League, Newcastle United baru saja menghajar Crystal Palace 5-0 meski tak dipimpin Eddie Howe. Gol The Magpies dicetak bergantian oleh Jacob Murphy pada menit ke-14, Harvey Barnes pada menit ke-45, Fabian Sarr pada menit ke-53, Alexander Isak pada menit ke-58, serta satu tambahan gol bunuh diri dari Marc Guehi. Dengan tambahan 3 poin, Newcastle melesat ke urutan 3 klasmen sementara. Sedangkan dari Liga Champions, Bayern Munchen mampu menahan imbang Inter Milan di Giuseppe Meazza dengan skor 2-2. Gol Munchen dicetak oleh duo Spurs Harry Kane pada menit ke-52 dan Eric Dier pada menit ke-76. Sedangkan gol balasan Inter lahir berkat upaya Lautaro Martinez pada menit ke-58 dan Benjamin Pavard pada menit ke-61. Meski begitu, Munchen tetap tersingkir lantaran Inter menang agregat 4-3 dan berhak melaju ke semifinal. Masih soal Liga Champions, ada Real Madrid yang gagal comeback dari Arsenal meski sudah gembar-gembor bakal remontada. Dilansir Football, diawali dengan kegagalan penalti dari Bukayo Saka. Arsenal justru menang 2-1 di Santiago Bernabeu. Dengan begini, Meriam London masih menjaga rekor apiknya atas El Real. Dalam 4 pertemuan dengan Madrid, Arsenal belum pernah menelan kekalahan. Sekarang, satu-satunya wakil Inggris yang tersisa ini akan menantang PSG di babak semifinal. Ngomong-ngomong soal klub Inggris, ada bintang Premier League Kevin De Bruyne yang kabarnya mendapat tawaran dari klub Amerika Serikat Chicago Fire. Klub tersebut dikabarkan siap bersaing dengan Inter Miami untuk mendapatkan tanda tangan KDB. Dilansir Talksport, berita ini sudah dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Bahkan, Chicago kabarnya rela membayar biaya kompensasi karena nama De Bruyne sudah masuk draft pemain incaran Miami. Meski begitu, Chicago masih sepik-sepik dulu. Mereka belum melayangkan tawaran resmi. Selain Kevin De Bruyne, ada gelandang Chelsea yakni Moises Caicedo yang juga diminati oleh salah satu klub di luar Eropa. Bukan dari MLS, peminat Caicedo berasal dari Arab Saudi, tepatnya Al Nassr. Menurut The Sun, Al Nassr cukup serius dengan niatnya ini. Mereka bahkan siap menggelontorkan dana sekitar 100 juta euro untuk melancarkan bisnis ini. Belum ada negosiasi yang terjadi. Chelsea pun belum mempertimbangkan untuk melepas Caicedo dalam waktu dekat. Masih dari Inggris, tapi dari sepak bola wanita. Klub kasta bawah sepak bola wanita Hull City kabarnya meminta pada FA untuk turun kasta saja. Loh, kok bisa? Menurut The Guardian, ada tuduhan yang dilayangkan oleh para pemain wanita kepada petinggi klub Daniel Johnson. Para pemain menyalahkan Johnson telah keliru dalam mengurus keuangan klub. Merasa tuduhan itu tidak benar, Daniel pun menghubungi FA untuk menurunkan Hull City Ladies dari kasta ketiga Liga Inggris. Hal ini adalah salah satu upaya balas dendam Daniel kepada para pemain. Dirinya ingin menghukum mereka dengan bermain di kasta yang lebih rendah. Dari Inggris, kita ke Madrid untuk membahas kondisi para pemain Real Madrid yang baru saja dipermalukan oleh Meriam London. Salah satu yang mengalami nasib buruk adalah Kylian Mbappe. Menurut beIN Sport, Mbappe harus mengalami cedera yang cukup serius di pergelangan kakinya. Ia bahkan tak bisa melanjutkan pertandingan dan harus keluar di menit ke-75. Mbappe akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada hari Jumat untuk memastikan seberapa parah cederanya. Sementara dari sang penjaga gawang, Thibaut Courtois, ada kritik yang muncul dari mulutnya. Kiper asal Belgia itu menyoroti taktik yang digunakan oleh sang pelatih Carlo Ancelotti.
Dilansir Get Football News Spain, Courtois kurang puas dengan skema permainan yang dipilih oleh Ancelotti. Menurutnya, skema yang dipilih justru tidak membuat Madrid bermain sebagai kesatuan tim. Daripada banyak melakukan umpan silang, mungkin kami perlu memainkan sepak bola secara tim. Kami banyak melakukan umpan silam tetapi tidak ada Joselu, ujar Courtois. Ia menyindir Ancelotti yang mungkin lupa kalau Madrid sudah tak punya penyerang yang doyan menyelinap kayak Joselu. Masih dari kota Madrid, ada Antoine Griezmann yang kabarnya berubah pikiran. Dilansir Get Football News Spain, Griezmann sebelumnya dirumorkan akan meninggalkan Atletico akhir musim nanti dengan MLS sebagai tujuan paling potensial. Namun, baru-baru ini beberapa media Spanyol mengklaim bahwa sang pemain sudah berubah pikiran. Hubungannya dengan pihak klub semakin baik, kontrak baru bahkan akan segera ditandatangani. Ia akan bertahan di klub hingga 2027 mendatang. Bergeser ke Italia, ada Napoli yang sedang bubar. Meski masih berada di jalur persaingan Scudetto musim ini, mereka khawatir akan kehilangan kesempatan untuk menyalip Inter Milan di posisi teratas. Dilansir Football Italia, Napoli yang sedang berambisi meraih gelar justru dihantam oleh badai cedera di lini bertahan itu dikonfirmasi langsung oleh klub yang mengatakan kalau Juan Jesus mengalami cedera hamstring dan akan absen selama 1 bulan. Ini jadi pukulan telak bagi Antonio Conte, sebab sebelumnya Napoli sudah kehilangan bek andalan mereka, Alessandro Buongiorno. Sementara itu, Fiorentina punya ide transfer yang cukup menarik di bursa transfer musim panas nanti. Menurut Foot Italia, La Viola akan menawarkan bintang Bayern Munchen Thomas Müller kontrak 1 tahun. Müller akan meninggalkan Allianz Arena musim panas ini karena kontraknya akan berakhir pada bulan Juni. Sejauh ini, MLS jadi destinasi favorit Müller. Namun, Fiorentina berupaya untuk membujuknya untuk menjajal di Serie A. Setidaknya untuk 1 tahun. Rayuan yang sama juga pernah berhasil pada mantan pemain Munchen yang lain, yakni Frank Ribery. Kemarin, nama Jurgen Klopp santer diisukan akan menjadi suksesor Carlo Ancelotti di Real Madrid. Kabarnya, Klopp pun terbuka untuk kembali melatih sebuah tim. Itu karena dirinya mulai bosan dan tidak merasa bahagia bekerja di bawah Red Bull. Namun, menurut Daily Mail, bukan cuma Madrid yang mengincar dirinya. Timnas Brazil pun kabarnya berniat untuk menjadikan Klopp sebagai pelatih yang baru. Meski terbuka dengan segala tawaran, Klopp belum mau berbicara banyak soal masa depannya. Dari Eropa, kita kembali ke Asia untuk membahas berita duka dari sepak bola Cina. Striker Gabon Aaron Bopenza meninggal dunia pada usia 28 tahun setelah terjatuh dari lantai 11 gedung di Cina. Dilansir ESPN, Bopenza bergabung dengan Zhejiang FC awal tahun ini. Dia sedang dalam performa apik dengan mencetak 4 gol dalam 6 pertandingan. Sayang, karirnya tak bisa diselamatkan. Federasi Sepak Bola Gabon pun mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, Zhejiang sedang berupaya untuk melakukan investigasi lanjutan atas kasus ini. Beralih ke Malaysia, Harimau Malaya kabarnya telah memiliki direktur teknik yang baru. Berbeda dengan Indonesia yang maju mundur cantik dan gak nemu-nemu kandidat yang pas, Malaysia malah satset dalam mencari kandidat. Dilansir Super Bowl, Tan Cheng Hu yang pernah menaklukkan timnas Indonesia 2 kali di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 kembali ke Harimau Malaya. Memang, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM belum mengumumkan secara resmi penunjukan Tan Cheng Ho untuk posisi apa. Namun, banyak media yang mengklaim Cheng Ho akan jadi direktur teknik. Sementara itu, ada kabar terbaru dari sang mantan Shin Tae-yong. CNN Indonesia mengabarkan bahwa STY resmi bergabung dengan Seongnam FC, klub yang diperkuat oleh dirinya semasa aktif bermain. Namun bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai general manager. Ia bertugas membantu mengangkat Seongnam FC kembali jadi klub yang kembali disegani. Itu berarti STY akan merangkap jabatan. Karena sebelumnya Shin Tae-yong juga baru saja ditunjuk sebagai salah satu wakil presiden KFA. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Daily Mail mengabarkan bahwa pihak klub telah memotong gaji Andre Onana.
Menurut laporan yang ada, Onana pun merasa terkejut dengan pemotongan ini. Ia merasa tidak diberitahu sebelumnya. Sampai-sampai Onana pun menghubungi mantan Direktur Olahraga Manchester United dan Answer untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Usut penyusut pemotongan gaji ini akibat performa yang tak stabil sehingga klub kesulitan menjual sang pemain. Dari calon penghuni Premier League musim depan yakni Leeds United, mereka mulai menyusun rencana transfer musim panas. Dilansir Daily Mail, Leeds sedang memantau Kapten Borussia Mönchengladbach, Julian Weigl, sebagai target selanjutnya. Menurut laporan, nama Weigl muncul karena manajer Leeds saat ini, Daniel Farke punya kedekatan tersendiri dengan sang pemain. Farke pernah melatih Weigl sewaktu menukangi Gladbach 2 tahun lalu. Kini, Farke ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya itu di Premier League. Bergeser ke Spanyol, ada Atletico Madrid yang kabarnya siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan gelandang Arsenal Thomas Partey. Dilansir Football Espana, Partey akhir-akhir ini lebih sering diisukan merapat ke Barca. Namun, La Blaugrana masih ragu dengan kondisi kebugaran sang pemain. Meski Atletico juga tahu kondisi sang pemain, mereka yakin bahwa kota Madrid adalah tempat yang cocok untuk Partey. Apalagi Partey adalah mantan pemain Atletico. Jadi, sang pemain tak akan membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi. Masih dari kota Madrid, ada Kylian Mbappe yang telah resmi dijatuhi sanksi oleh pihak La Liga. Menariknya, durasi sanksi Mbappe di luar dugaan. Dilansir di Athletic, pada dasarnya Mbappe berpotensi dihukum selama 4 pertandingan hingga 12 pertandingan. Namun kenyataannya Mbappe hanya dihukum 1 pertandingan saja. Itu artinya Mbappe hanya akan absen di laga melawan Athletic Bilbao 20 April mendatang. Tapi sudah tersedia di laga melawan Getafe 3 hari setelahnya. Dari Spanyol kita beralih ke berita Liga Italia. Atalanta baru saja mengumumkan kabar baik tentang pemainnya Sead Kolasinac yang kemarin mengalami robek ligamen telah menyelesaikan operasinya. Dilansir Football Italia, pernyataan dari klub mengkonfirmasi bahwa Kolasinac menjalani operasi untuk rekonstruksi ligamen anterior cruciatum di lutut kirinya. Operasi itu dilakukan di klinik Villa Sord di Roma oleh Profesor Mariani dan ia sekarang akan memulai rehabilitasi. Paling cepat Kolasinac akan absen selama 5 bulan. Selain itu, Football Italia juga mengabarkan bahwa pendukung Lazio dan AS Roma dijatuhi sanksi berupa larangan menghadiri 3 pertandingan tandang di Serie A. Menurut laporan, sanksi ini diberikan menyusul terjadinya bentrok antara kedua fans sesaat sebelum pertandingan Derby della Capitale dimulai. Laga memang berakhir tanpa pemenang, namun kericuan ternyata terjadi sesaat sebelum kick-off. Ada sekelompok fans yang rusuh di sekitar Ponte Milvio. Syukurnya, kericuan itu berhasil dibubarkan oleh pihak berwenang. Masih soal sanksi terhadap fans, ada fans Rangers yang didenda 7 juta rupiah usai melemparkan botol ke lapangan di laga Old Firm Derby melawan Celtic. Diketahui fans tersebut bernama David Andrews, usianya pun masih muda yakni 22 tahun. David melempar botol setelah Matt O'Reilly mencetak gol penalti untuk menggandakan keunggulan Celtic pada menit ke-34. Botol itu nyaris mengenai kepala sang pemain. Meski pada akhirnya tidak melukai siapapun, pengadilan memutuskan bahwa David tetap bersalah karena melakukan tindakan berbahaya. Gol melaporkan bahwa CONCACAF menolak keras wacana Piala Dunia 2030 yang akan diikuti oleh 64 negara. Menurut laporan, Presiden CONCACAF Victor Montagliani menolak keras konsep yang diusulkan oleh CONMEBOL tersebut. Menurutnya ide ini tidak realistis, secara urgensi pun tidak ada. Montagliani menekankan bahwa penambahan tim akan mengurangi kualitas dan membebani logistik. Selain CONCACAF, AFC yang dipimpin Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga menolak gagasan tersebut. Kembali ke Indonesia, ada usulan yang menyebut timnas Indonesia Under-17 akan sering-sering melakoni uji coba. Dilansir CNN Indonesia, pengamat sepak bola nasional Supriyono Prima meminta timnas Indonesia Under-17 rajin menggelar laga uji coba kontra tim dengan level tinggi jelang Piala Dunia Under-17 tahun 2025. Level tinggi yang dimaksud adalah negara-negara yang menjadi langganan dari kompetisi tersebut. Menurutnya, level tim yang akan dihadapi akan jauh lebih tinggi dibandingkan Piala Asia. Selain itu, lawan-lawan yang bakal menanti juga lebih variatif karena berasal dari berbagai benua di belahan dunia.
Masih tentang tim nasional Indonesia, tapi kali ini datang dari pemainnya Jordi Amat yang saat ini menjalani tahun terakhirnya di Johor Darul Ta'zim. Kabarnya sedang mencari klub baru. Menurut Radar Bali, rumor Amat yang akan segera merapat ke Bali United kian hari kian mencuri perhatian publik. Namun pelatih Bali United saat ini, Teko, belum mau berbicara banyak soal ini. Rumor adalah hal biasa dalam sepak bola, katanya.